siang kepada para Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sedang ada di sini. Sebetulnya saya mulainya mau ngomong sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya. Jadi di kali ini memang atas kerjasama dengan UNER, saya diundang untuk cerita sedikit tentang creative thinking. Nah, memang creative thinking ini memang lagi in ya di mana-mana ya. Cuman saya akan mulai dari sesuatu yang sederhana, ya, banget. Saya rasa kita ini semua suka sama handphone kita ya. Ya, jadi semua orang sudah punya smartphone dan sekarang digital enablement semua sudah masuk ke smartphone. Jadi dengan kata lain, kita ini identitasnya semuanya ada di smartphone. Jadi kalau yang dicuri laptopnya nggak masalah, tapi kalau yang dicuri smartphone-nya, waduh minta ampun deh. Ya. Cuman smartphone ini selalu ada problem yang paling besar, selalu ada. Jadi kalau kita ngomong, bukan ngomong tentang teknologi yang ada di dalam smartphone, tapi kalau saya ngomong tentang teknologi yang ada di inherent di problemnya, salah satu yang paling mendasar adalah baterainya nggak lama, ya. Kita tuh jarang baterainya itu tahan sehari, itu jarang. Biasanya kemana-mana nih, kalau saya lihat teman-teman saya lihat rekan-rekan kerja saya, mereka kemana-mana selalu bawanya dua hal. Yang satu charger, yang kedua adalah power bank. Dulu sempat rame ya power bank yang 50.000 mAh, wah yang gila-gilaan gede-gede gitu ya. Terus lama-lama gara-gara di pesawat nggak boleh, jadinya tinggal 10.000. Terus tahu-tahu hilang lagi. Tapi yang jelas bahwa telepon kita ini problemnya sama, dia nggak lama. Nah terus suatu waktu, ini kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, saya tuh diajak teman untuk ngobrol dengan salah satu developnya metal lithium. Ya, jadi perusahaannya namanya QuantumScape. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah pernah dengar perusahaan ini. Nah, perusahaan ini sekarang sedang ada di ujung tombak untuk teknologi baterai yang baru. Jadi kalau kita biasanya pakai handphone kan kebanyakan modelnya kita adalah pakai lithium ion battery. Ya, lithium ion standar di mana-mana semua sama. Terus kalau ada yang pernah main-main di industri, kita juga punya baterai yang namanya lithium polymer. Nah, cuma lithium polymer ini suka panas sekali dan terus kemudian terbakar. Jadi kalau untuk yang gede-gede, nah itu kita biasanya pakai lithium polymer. Nah, terus apa sih bedanya lithium metal? So basically lithium metal sederhana kok, lithium metal itu. Jadi kalau kita lihat bedanya ya, saya ini ada 2 ilustrasi. Yang di sebelah kiri adalah lithium ion, di sebelah kanan adalah lithium metal. Kalau kita lihat baterai itu kan selalu ada 2 sisi. Sisi positif sama negatif. Nah, supaya dia bisa generate electricity, berarti dia mesti nyimpan dulu. Nah, problemnya di lithium ion adalah bahwa anoda ini itu umumnya dari grafit. Jadi lembaran grafit. Nah, lembaran grafit ini dia itu sebetulnya tidak berfungsi sebagai dia nggak nyimpen sebetulnya. Yang nyimpen itu yang katodenya. Jadi yang electrical contact yang di sini itu yang lithiumnya itu yang di sini. Yang di mana di daerah ini. Nah, pada waktu dia di-charge terus kemudian dipakai, yang terjadi adalah dia alur listriknya pindah dari katode ke anode, terus kita pakai. Problemnya sederhana. Anode ini berat karena lithium polimer. Karena modelnya dia bukan lithium, tapi dia adalah penghantar.
Jadi kalau saya punya baterainya misalnya let's say 500 gram gitu ya, itu sekitar 200 gramnya adalah graphite dan nggak bisa dipakai. Nah, beda sama kalau kita pakai lithium metal. Lithium metal adalah barangnya sama, tapi anodenya adalah lithium juga. Jadi pada waktu dia nggak diisi, dia kempes, nggak ada isinya ya, kosong gitu ya. Pada waktu dia diisi, terus dia isi, jadi dia tambah besar. Jadi kalau misalnya baterainya 500 mg, dia juga 500. Dengan kata lain, kalau saya pindah dari baterai lithium ion ke lithium metal, wah ternyata tahu-tahu yang biasanya saya cuma tahan setengah hari, tahu-tahu jadi 1 hari udah bisa tahan. Ya, jadi yang baterainya juga lebih enteng dan dia umurnya bisa tambah 50-100%. Nah, mungkin kita akan lihat lithium metal ini nanti di berapa tahun ke depan pada waktu mereka mulai implementasi di awal-awal kebanyakan akan di mobil listrik. Ya karena ceritanya kan kalau mobil listrik biasanya cuma 200-300 mile. Nah, pada waktu dia diganti lithium metal, dia bisa jadi 400-500. Itu sama seperti Surabaya Jakarta sekali jalan itu. Lumayan. Ya. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Yang jelas ya, kok bisa sih orang mikir seperti itu? Jadi kalau kita lihat perkembangan ini, kadang-kadang saya diminta tolong oleh beberapa institusi untuk train ke luar ya. Jadi entah saya train ke ini keluar ke, saya pernah ke South Pacific, ke daerah Fiji sana segala macam. Terus saya pernah juga ke daerah yang setengah setengah perang gitu ya. Jadi saya itu pernah dibawa oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk ngajar entrepreneurship untuk para wanita pengungsi Palestina. Waduh, saya mikirnya udah langsung, waduh, di mana ini mesti ke Palestina gitu ya. Terus ternyata pada waktu kita nyoba masuk ke Palestina kagak boleh lah. Ya, karena itu daerah perang ya. Jadi kalau pas di dekat-dekat sana itu, kalau saya lihat dari seberangnya, akhirnya di Jordania, kita lihat ke seberang sana, sebelahnya Israel dan segala macam. Wah, itu kalau lagi malam seru itu. Kadang-kadang ada kembang apinya. Dar, dor. Untungnya saya nggak di sana ya. Nah, cuman orang-orang itu tanya, Pak, yang namanya kreativitas itu penting nggak sih? Terus yang kedua, yang ini dari banyak perusahaan. Pak, saya ini urusannya sama HRD. Nah, Pak Big Boss bilang, coba hire orang-orang yang kreatif. Nah, masalahnya kan sederhana ya. Kalau saya ketemu orang, nyenggol orang di jalan, halo Bapak, Ibu, kita tahunya mereka kreatif dari mana? Dan bayanginnya kalau misalnya ada orang HRD tanya ya ke para kandidat, kamu kreatif nggak? Kamu jawabannya apa dong? Orang-orang akan kebanyakan ngomong, wah iyalah saya kreatif lah. Gila, kok tanya saya kreatif apa kagak ya? Ya enggak lah saya kreatif. Nah, akhirnya kemudian kita jadi mikir, waduh ini mesti ada mesti ada metriknya ya, kreatif apa kagak ya. Jadi mereka kemudian punya beberapa measurement. Tapi sebetulnya kita mulai dulu dari yang paling sederhana. Kadang-kadang orang lihat kreatif apa enggak itu dari apa? Dari hasil karya. Ya, tentu aja dari hasil karyanya ya. Ini misalnya salah satu adalah ini sebetulnya punyanya universitas. Ini adalah ruang tunggu sebetulnya. Cuman hasilnya modelnya gak kebayang modelnya kayak apa ini ya. Jadi mereka kemudian menggunakan apa yang kita sebut dengan computational design
Jadi memasukkan elemen matematika ke dalam desain. Terus dia bikin seperti ini. Jadi kapan-kapan kalau memang kepingin bisa ceritain ya apa cara bikinnya. Jadi orang-orang berbeda ya. Bisa dipakai enggak sih? Jadi saya mulai dari definisi dulu. Jadi creative thinking itu adalah skill yang di-develop. Jadi kadang ada yang cerita kan, oh kreatif itu dari lahir sudah kreatif atau hasil dari didikan dan dan lingkungan. Jadi yang jelas adalah creative thinking is a developed skill. Jadi itu skill yang mesti harus di-develop. Jadi mesti kita kita latih ya. Terus skillnya ngapain? Skillnya adalah to rethink problem, look at problems differently, and solve problem in a new way. So basically ngomongnya adalah gini, kalau saya punya masalah, saya pikirin masalahnya, saya lihat dari sudut yang pandang yang berbeda, dan saya selesaikan dengan cara yang berbeda. So basically creative thinking itu. Nah, kalau orangnya apa? Orangnya kita sebut namanya creative thinker. Ya, creative thinker adalah orang yang constantly loh ya, itu selalu melatih pemikirannya untuk berbuat kreatif, atau dengan kata lain ya mesti trainingnya hampir setiap hari. Tentu aja ya kita nggak juga nggak akan maksa harus training gimana lagi kan. So kadang-kadang ada orang yang tanya pada saya, Pak, training yang paling sederhana itu apa? Oh, training yang paling sederhana itu adalah daydreaming. Jadi bayangin, itu training yang paling sederhana untuk menjadi kreatif. Bayangin kalau saya dapat masalah gini, terus beresinnya kayak apa? Ya. Jadi kalau creative thinking adalah skill-nya, kalau creative thinker adalah orangnya yang selalu melatih otaknya. So kita lihat dulu. Ini adalah kalau kalau teman-teman mungkin ikut di LinkedIn atau di Facebook atau di Instagram. Nah, kadang-kadang itu ada orang-orang yang selalu cari kan, oh saya mau cari orang yang kreatif. Yang dilihat itu apanya? Biasanya yang dilihat itu 5 hal ini. Ya. Jadi dalam creative thinking skill yang sering dicari oleh perusahaan atau dicari oleh startup atau dicari oleh investor adalah yang nomor 1 adalah open-minded. Ya. Jadi problemnya gini sih sebetulnya. Kalau saya belajar gitu ya, atau lahir, trot keluar, wah, nah itu saya sudah mulai belajar kan. Nah, saya mulai belajar. Terus kalau zaman sekarang keren ya, ada preschool. Zaman dulu mah kagak ada preschool, langsung aja SD, TK ya, TK dulu ya, TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah, terus wah kalau kuliah itu sebetulnya kalau kata teman saya sih sederhana sih. Kuliah itu kalau kamu sudah lulus berarti kamu certified kagak bodoh. Ya, kagak goblok. Pintar kamu berarti. Oh ya. Karena apa? Sudah certified. Nah, sekolah gitu ya. Nah, cuman biasanya problem tuh gini. Kalau saya punya, let's say saya kuliahnya arsitek dulu ya. Saya kuliah arsitek. Terus dikasih tahu, yang namanya dinding itu dari bata. Problemnya adalah, begitu ada yang bilang, Pak, kalau saya bikinnya dari bata ringan gimana? Kalau saya bikinnya dari konkret gimana? Atau kalau misalnya, wah saya bikinnya dari plastik. Ya.
Saya pernah lihat satu facility di Nigeria loh ya, di Afrika sana. Ada orang yang bikin plastik, terus dia ngumpulin sampah-sampah plastik, terus dikompres, dijadikan dalam bentuk seperti bata, terus dijadikan bahan bangunan untuk rumah. Terus waktu itu saya juga mikir, kok bisa ya dia mikirnya kayak gitu ya. Tentu aja kita kalau engineering dikasih tahu, oh bisa nggak suruh bikin gini? Ya bisa aja. Baru kita mikir kan, oh diapakan, dibikin seperti apa. Ini buru mara nggak biasa. Dia cuma mikir, oh saya mau bikin gitu deh. Karena apa? Karena di tempat kerja suaminya itu ada mesin untuk ngepres, ya press. Jadi creative thinking skill yang bagian open mind itu sederhana. Jadi kita harus terbuka, ya. Jangan maksa kalau teorinya begini harusnya selalu begini, enggak juga, ya. Open mind. Yang kedua adalah analytical, jadi kemampuan untuk menganalisa. Yang ketiga adalah problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah. Setelah yang tiga ini biasanya dilihat dari mana? Dilihat dari hasil kerja dan wawancara. Yang dua, yang di back end adalah organization dan komunikasi. Jadi ini adalah creative thinking skill yang dicari sama orang-orang. Termasuk pada waktu mereka, let's say, bilang, oh saya mau bikin perusahaan. Wah, terus ketemu dengan venture capital, gitu ya. Orang-orang venture capital yang pertama kali dilihat bukan perusahaannya, bukan idenya. Yang pertama kali dilihat adalah foundernya siapa. Apakah founder-founder itu adalah CEO material apa bukan? Kalau mereka bukan CEO material, mereka nggak peduli perusahaannya kayak apa, idenya sebagus apapun, mereka nggak terlalu peduli. Karena apa? Kalau foundernya bukan model begitu, susah untuk perusahaannya sustain. Ya. Oke. Terus saya akan tunjukkan beberapa framework dan tekniknya. Ya, jadi kan orang kan tidak cuma sekedar oh ya kamu kreatif bla 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 bla, kakak juga ya. Mesti ada frameworknya. Jadi di lapangan yang paling umum ya adalah Six Thinking Hat. Pernah tahu ya? Ini soalnya bukunya udah lama banget nih. Ya. Ini Six Thinking Hat ini dari Edward de Bono. Ya. Jadi dia bilang, dia ngomongnya sederhana sih, bahwa kita itu sebetulnya punya 6 topik atau 6 program. Ya kita istilahnya adalah 6 program. Jadi pada waktu kita lagi ngapain, itu programnya jalan. Contoh misalnya, teman-teman kan kadang-kadang kalau kuliah, ya sudah tahu 3 bulan lagi ujian matematika misalnya. Apa yang dilakukan? Ya sama seperti mahasiswa yang lain ya, santai aja, tunggu aja kalau sudah tinggal 1-2 hari, terus kemudian baru panik mood. Wah, saya harus selesai nih, harus selesai ujian. Gimana caranya? Oke, mari kita melean. Makanya kemudian ada istilah SKS itu ya, sistem kebut semalam itu ya. Oke, langsung dibuka bukunya, blak, belajar mati-matian, atau belajar mati-matian bikin kerpean gitu ya. Terus besoknya ujian. Ujian ternyata oke. Setelah selesai ujian, let's say kita ngomong 1-2 jam setelah ujian selesai, ditanyain sama temannya, tadi kamu jawabannya apa? Terus, aku kok lupa ya? Aku lupa sama sekali jawabannya kayak apa. Dan kalau disuruh ngerjain lagi mungkin nggak ngerti, guys, nggak bisa. Loh kok aneh? Jadi secara gampangannya gini deh. Kalau saya mau punya tujuan, saya itu mau belajar nih. Saya tujuannya adalah mau bisa
menyelesaikan soal pada waktu ujian. Otak kita itu bikin program. Programnya sederhana. Programnya di-run dengan tujuan untuk ngambil ujian. Setelah ujian selesai, ya programnya kan nggak guna ya. Sudah nggak guna, nggak ada itu. Terus menu-menuin menu-menuin hard disk gitu ya. Ya sama otaknya ya dibuang lah, buang deh, nggak guna. Jadi kita punya beberapa program jadi translate menjadi six thinking hat. Jadi di six thinking hat itu ada apa? Ada white hat, ya, ada black hat, ada yellow hat, red hat, blue hat, green hat. Terus, Pak, ini maksudnya gimana ini? Jadi ceritanya gini. Let's say saya punya problem. Oke, saya punya problem. Saya contohnya seperti ini. Misalnya saya punya problem bahwa saya itu kepingin jualan something, ya, jualan. Saya itu ngelihat di ada sekolah, TK lah, SMP lah, gitu ya, ada sekolah. Terus saya bisa cari duit dong mestinya di sini ya. Nah, di awal saya itu pakai topi saya yang warnanya biru, ya. Yang warna biru itu ngapain sih? Yang warna biru adalah kita assess problemnya. Problemnya apa sih? Ya. Nah, kemudian kita menemukan, oh ternyata di sekolah itu nggak ada orang yang jual jajan. Semuanya jualnya, bukan model jajan ya, mungkin modelnya sudah pre-package build gitu ya. Tinggal pakai, sobek, masukin mulut, selesai. Nggak ada yang jualan beneran. Terus, apa yang kita lakukan kemudian? Saya ganti topi saya yang merah. Topi saya yang merah ini adalah prosesnya adalah untuk empathize. Jadi saya nyari, saya ngobrol sama orang-orang, kamu maunya apa gitu ya. Terus kemudian akhirnya nemu, wah ternyata di sana atau orang-orang itu suka pentol atau bakso atau yang model gitu-gitu. Baru kemudian saya ganti topinya. Topinya saya ganti ke apa? Oh, saya gantikan hijau. Di sini saya cari solusinya. Wah, enaknya yang mana ya? Yang pentol atau yang bakso? Atau yang ini? Atau yang apa? Itu ya, saya cari solusinya. Ataukah memang bukan pentol ya? Mungkin minuman aja lebih gampang kali ya. Let's say misalnya kita tahu, oh ya, saya sudah nemu pentol aja deh. Baru kemudian saya pakai topi yang kuning. Saya pakai topi yang kuning adalah saya mau nambah value apa ya di pentol saya ini ya. Apakah ekstra pedas? Apakah bumbunya yang mewah gitu ya? Nah, kalau sudah, baru kemudian kita pakai dua topi yang terakhir. Topi yang putih itu cerita tentang fakta. Faktanya adalah begini, begini, begini. Saya mau melakukan begini, begini, begini. Topi yang hitam adalah ngecek. Kalau gini gimana? Ntar kalau tangkap puisi gimana? Nanti kalau yang sekolahnya nggak boleh gimana? Jadi ini yang orang-orang sering bilang, oh ini devil advocate. Nah, kalau pernah lihat itu ada filmnya juga. Jadi ini orang-orang yang cari kesalahannya apa aja yang akan mungkin terjadi. Ya. Nah, kalau semua sudah selesai, baru kemudian ya kita jalan lah. Ya. Jadi proses berpikir dengan menggunakan six thinking hat ini, itu flow-nya seperti itu. Jadi saya nggak model yang itu ya, model duduk atau tiduran di rumah, terus tidur, terus mimpi, terus besok pagi, wah nemu gitu. Ya kagak juga, kagak gitu. Walaupun ada beberapa yang begitu. Ya. Jadi ini prosesnya. Makanya kemudian kalau prosesnya dibikin seperti ini, yang jelas flow-nya semua hampir sama. Problemnya apa? Empathize, kita cari solusinya, nambahin value, dikumpulkan, terus dicari kelemahannya. Setelah itu baru kita ngetes. Yang lain apa? Selain six thinking hat. Jadi, to be honest,
tekniknya tuh banyak sekali. Ya. Cuman daripada saya ngambil yang terlalu sulit, ya saya ngambil yang simple dulu. Saya mulai dari six thinking head. Kemudian ada juga yang ceritanya namanya adalah lateral thinking. Ya. So, lateral thinking itu sepertinya ya mirip ya, flow-nya juga sama. Ya. Flow-nya adalah bahwa kita punya 5 tahapan berpikir. Ya. Yang pertama adalah kita ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Orang jadi mikirnya gini, loh maksudnya gimana Pak? Saya itu kan mau bikin perusahaan. Sudut pandang yang berbeda itu adalah sudut pandang saya sebagai apa? Ya. Jadi orang sering bilang bahwa pada waktu merubah fokus pemikiran itu bisa aja misalnya, oh saya berlaku jadi customer-nya deh, atau saya berlaku sebagai investornya deh, kayak gitu. Dan di tahap berikutnya baru kita melakukan prosesnya. Jadi kita melakukan proses berpikir, mencari ide, terus nyari data-data dan mencari alternatif. Ya, prosesnya gitu. Tentu aja ini adalah high level teori ya. Jadi artinya konsepnya di sini, tapi eksekusinya mungkin beda ya. Eksekusinya tidak seperti ini. Apalagi terus kemudian, kemudian mereka mikir, wah, gimana kalau kita mikir ngambil dari orang-orang desain. Jadi orang-orang desain sebetulnya punya cara berpikir yang yang sistematik. Ya dari dulu selalu gitu mereka itu. Jadi kemudian lahirlah design thinking. Ya. Nah, ini design thinking tentu aja prosesnya udah banyak, cuman ini adalah salah satu yang di-adopt oleh Stanford University. Ya. Jadi tahapan pertama adalah empathize, mirip ya sama yang di atas, empathize. Terus kemudian masalahnya didefinisikan. Next berikutnya proses ideation, mencari ide. Dilanjutkan kemudian dengan proses membuat prototype, dibikinlah modelnya gitu ya, contoh modelnya. Dan yang terakhir dites. Jadi design thinking itu prosesnya sebetulnya sederhana. Ya. Jadi mulai dari kita menentukan, empathize itu dengan kata lain ya keluar, ngobrol ke orang, ketemu banyak orang gitu ya. Terus dari situ kita baru berusaha untuk mendefinisikan, oh saya itu idenya apa sih? Saya itu mau ngapain sih? Saya itu mau memecahkan masalah apa? Itu di situ prosesnya, memecahkan masalah. Setelah saya dapat, misalnya yaitu tadi ya, saya mau cari jualan snack yang cocok untuk siswa SMA negeri berapa misalnya. Nah, itu kemudian kita melakukan sama, proses ideation, pikir kan, mau bikin pentol, mau bikin bakso, mau bikin apa. Setelah oke, baru kita coba. Oke, dari ideation mungkin ketemu pentol, bakso, dan gorengan gitu ya. Nah, mari kita bikin prototipenya. Jadi ini prototipenya, nggak perlu keren-keren sih, pokoknya jadi dulu. Ya, terus dites. Wah, ternyata keracunan. Wah, ya geblek aja ya. Jadi kita mesti, wah kalau keracunan gimana? Ya balik lagi lah. Bikin prototipenya yang lain. Coba lagi, nggak enak. Coba lagi bikin prototip yang lain. Dan seterusnya. Jadi proses ini, itu didesain untuk bisa muter. Ya. Jadi misalnya, pada waktu kita melakukan empathize, itu didesain untuk mendefinisikan problem. Pada waktu kita melakukan prototype, itu didesain untuk membantu proses ideation. Ya, kalau saya prototipenya gagal, ya saya mesti balik ke ideation ya. Proses tesnya dilakukan untuk apa? Untuk menambahkan value. Dan kemudian
hasil tes itu apa? Hasil tes akan memberikan insight baru. Insight barunya apa? Dijadikan untuk mendefinisikan problem yang baru. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan tes, kita bisa tahu, oh ternyata usernya itu kalau dikasihkan beginian dia suka, tapi kepedasan, ya terlalu pedas. Atau yang bilang, wah ini nggak ngembang nih. Kalau bahasanya orang Jawa bilang, patos banget, waduh. Kalau gorengan atos atau keras sekali, ya susah makannya kali ya. Ya. Jadi proses itu memang didesain seperti itu. Yang lain apa? Yang paling sederhana, yang selalu diajarkan ke orang-orang adalah mind map. Ya. Mind map itu sederhana. Jadi kita bilang gini, oke, saya punya problem di sini. Headline-nya apa? Headline-nya A. First ID-nya ini, second ID-nya ini, third ID-nya ini, fourth ID-nya ini. Let's say, oh saya punya jajanan. First ID-nya bakso. Bakso untuk ini saya butuh apa? Butuh apa, harus melakukan apa, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kalau perusahaan ya, sering-sering itu perusahaan ini punya duit, tapi bingung. Ini orang-orang disuruh apa ya? Nah, mereka tuh biasanya hire consultant. Nah, salah satu hal yang jelas yang paling disukai oleh consultant adalah bikin role playing. Ya. Apa sih yang dilakukan oleh role playing? Role playing itu tulis sederhana. Let's say kita punya satu bisnis skenario. Ya. Dalam bisnis skenario itu kita bilang bahwa oh saya mau jualan pentol ke siswa. Jadilah kemudian mereka ngumpulin para eksekutifnya, dikumpulin satu ruangan, terus di training, terus dibilang, oke ya, kamu jadi kepala sekolah, kamu jadi siswanya, kamu jadinya siswa yang cerewet, kamu jadinya siswa yang suka makan, terus mereka dites senarionya. Kalau jualan model gini gimana? Kalau jualan model begitu gimana? Ini kebanyakan memang latihan-latihan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan gede ya. Jadi ya karena mereka duitnya gede juga. Terus mereka bisa melakukan ini. Cuman memang kadang-kadang ini proses-proses begini itu saya pernah lihat sekali dua kali ya. Entah kenapa kita itu masukkan belah itu pas dua kubu dan dua kubunya ini pas ternyata saling suka menjatuhkan. Jadi saya nggak ngerti kenapa kadang-kadang ada office dynamic ya, office dynamic ternyata ada kubu A sama kubu B, gitu ya. Oh, mereka pada waktu di training ginian, wah tukaran, Bu. Jadi sampai ada yang gelut waktu itu. Jadi saya sampai waduh, kacau juga nih. But then again, pada waktu kita melakukan proses role playing ini, yang terjadi adalah apa? Yang kita dapat dari semua proses yang tadi saya sebutkan di atas adalah experience. Ya. Jadi, waktu itu ada bapak-bapak dari Telkom. Ya, saya pernah training beberapa kali ke Telkom. Mereka itu tanya, Pak, apakah mungkin sih jadi kreatif? Mereka itu kan sudah bertahun-tahun kerja di perusahaan Telkom, 10-20 tahun. Terus tahu-tahu karena manajemen yang baru minta bahwa oh kalian semua harus kreatif loh ya. Terus di training supaya jadi kreatif. Untung juga nih. Terus jadi saya jawabnya sederhana. Saya jawabnya adalah, Pak, kalau Bapak mau jadi kreatif, itu ada dua hal yang penting. Yang satu, Bapak harus belajar banyak. Dan yang kedua, Bapak harus punya experience banyak.
Jadi, basically, untuk jadi creative thinker, kalian atau teman-teman harus lihat banyak, mengalami banyak hal, dan melatih diri sendiri. Kenapa? Kalau enggak, susah untuk saya sebut istilahnya adalah connect the dots. Maksudnya gimana? Coba gini deh. Let's say saya disuruh untuk mecahin satu masalah. Tapi saya cuma punya palu. Problemnya apa? Semua masalah saya tak palu semua. Ya. Kalau masalahnya adalah masalahnya seperti oh ini tolong dipaku dong. Oh enak palu, deg 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 gitu kan ya. Terus yang kemudian satunya adalah masalahnya tolong dibuka dong ininya telurnya tolong dibuka shellnya. Saya palu ya, hancur lah telurnya lah. Jadi karena semua problem saya palu, ya hancur semua. Supaya saya bisa jadi kreatif, saya mesti tahu apa? Saya mesti tahu banyak hal. Jadi mumpung teman-teman masih banyak muda, ya sekarang kalau zaman pandemi memang agak susah ya. Tapi yang saya bisa sarankan adalah coba segala macam, ngomong sama segala macam orang, dan mulai pada waktu saya berformulasi ini ya, problemnya, mulai berpikir secara kreatif. Oke?